Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai chapter 16, yaitu sekuritas dilutif, dengan dosen Pak Sparta dan anggota kelompok saya sendiri Laura Martin dengan NIM 2019-123-108, dengan teman saya Ismiati dan Pratama 2019-123-120 dan Galus Setiawati 2019-123-101. Baik, untuk pertama, presentasi dimulai oleh Galus Setiawati. Padanya saya persilakan. Baik, di sini kita akan menjelaskan yang pertama tentang akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan pensiun dari obligasi konversi. Yang kedua, menjelaskan tentang akuntansi untuk saham preferen konversi. Yang ketiga, akuntansi untuk berbagi waran dan waran saham yang ditemukan dengan sekuritas lainnya. Yang keempat, menjelaskan akuntansi untuk rencana kompensasi saham, diskusikan kontroversi yang melibatkan rencana berbagi kompensasi. Yang keenam, hitung laba per saham pada struktur modal yang sederhana. Yang ketujuh, hitung laba per saham pada struktur modal yang kompleks. Kemudian, di sini ada sekuritas dilutif, liabilities dan ekuitas. Instrumen keuangan berikut ini dilaporkan sebagai liabilitas atau ekuitas. Yang pertama ada opsi saham, yang kedua sekuritas konversi, yang ketiga saham preferen. Konversi hutang. Obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lainnya disebut obligasi konversi. Manfaat obligasi atau bunga dan pokok dijamin plus bertukar hak istimewa untuk saham atau pada opsi pemegang. Konversi hutang. Yang kedua ini ada alasan utama perusahaan mengeluarkan obligasi konversi. Yang pertama, meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya. Yang kedua, memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Konversi hutang berikutnya, akuntansi untuk obligasi konversi. Yang pertama, konversi merupakan instrumen campuran perusahaan menggunakan metode with and without untuk menilai instrumen campuran. Caranya itu, fair value of convertible debt at date of issue, dikurang fair value of liability component at date of issue based on present of cash flow. Itu jadinya equity component at date of issue without the debt component. Kemudian akuntansi untuk obligasi konversi, implementasi metode with and without. Yang pertama, menentukan nilai wajar total utang konversi dengan baik kewajiban dan komponen ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan didiskontokan pada tingkat bunga pasar. Yang ketiga, mengurangi komponen kewajiban diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi atau hasil masalah untuk sampai pada komponen ekuitas. Kemudian di sini ada contoh dari akuntansi untuk konversi utang. Rich Group atau DU menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal 2011. Obligasi memiliki jatuh tempo 4 tahun dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 6% dan dikeluarkan setara dengan nilai nominal sebesar $1.000 per obligasi. Hasil total yang diterima dari penerbitan obligasi adalah $2 juta. Bunga dibayarkan setiap tahun, yaitu pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi ke dalam 250 saham biasa dengan nilai nominal sebesar $1. Tingkat bunga pasar pada utang non konversi yang sama adalah 9%. Di sini ada caranya. Yang pertama, present value of principal itu 2 juta euro dikali 0,7843 itu terdapat dari tabel 662 yaitu present value dengan nominal 1.416.860 euro. Present value of interest payment itu kemudian 120.000 euro dikali 3,23972 dengan hasilnya 388.766. Present value of the liability component-nya adalah 1.805.626 euro
dari penambahan present value of principal dengan present value of the interest payment. Kemudian fair value of convertible debt at date of issue itu 2 juta euro, terus dikurang dengan fair value of liability component at date of issue. Itu 1.805.626. Itu hasilnya adalah 194 euro 374.000. Kemudian jurnalnya adalah cash 2 juta di debit, kemudian kreditnya adalah bonds payable 1.805.606, kemudian share premium conversion equity-nya di kredit 194.390. Akuntansi untuk konversi hutang, kemudian di sini adalah penyelesaian obligasi konversi. Pembelian kembali jika obligasi tidak diubah pada saat jatuh tempo. Roach membuat jurnal berikut untuk melunasi debt holder konversi. Yang pertama, bonds payable-nya di debit sebesar 2 juta, kemudian cash-nya juga 2 juta. Catatan, jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar $194.384, baik tetap dalam akun premium konversi berbagi ekuitas atau ditransfer ke rekening share premium ordinary. Penyelesaian obligasi konversi. Kemudian ini ada konversi obligasi. Jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, Roach membuat jurnalnya sebagai berikut. Share premium konversi equity di debit $194.394. Bonds payable-nya 2 juta, share capital ordinary-nya 500.000, share premium ordinary-nya $1.694.364.000. Catatannya jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar $194.384.000. Ditransfer ke rekening share premium ordinary. Kemudian di sini ada penyelesaian obligasi konversi sebelum jatuh tempo menggunakan effective interest method. Pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2019 itu sebesar 1.805 euro 626.000, kemudian ditambah dengan 120.000, kemudian 120.000, kemudian dikurang dengan 162.506. Itu jadinya 1.848.132. Kemudian cara yang sama untuk di tahun-tahun berikutnya. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo dengan asumsi bahwa Roach mengkonversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2012. Jadi di sini ada jurnalnya. Pertama di debit itu share premium konversi equity 194.394, bonds payable-nya 1.894.441, share capital ordinary-nya di kredit 500.000, share premium ordinary-nya 1.588.835. Catatannya jumlah awalnya dialokasikan untuk ekuitas sebesar 194.384 ditransfer ke rekening share premium ordinary. Kemudian di sini ada pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Roach menentukan nilai wajar dari komponen kewajiban dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2012 dan kemudian mengurangi nilai wajar obligasi konversi termasuk dengan komponen ekuitasnya. Kemudian, satu, perbedaan antara pertimbangan yang dialokasikan ke komponen kewajiban dan nilai tercatat kewajiban tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan yang kedua, jumlah pertimbangan yang berkaitan dengan komponen ekuitas diakui sebagai pengurang atau ekuitas. Kemudian di sini ada pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Asumsikan yang pertama, nilai wajar dari utang konversi termasuk kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember tahun 2012 adalah $1.965. Kemudian yang kedua, nilai wajar dari komponen kewajiban $1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada perhitungan nilai sekarang dari ikatan non-konversi dengan jangka 2 tahun, yang sesuai dengan waktu hingga jatuh tempo obligasi dibeli kembali.
Kemudian di sini ada statement of convertible bonds-nya. Penyelesaian obligasi konversi pertama menentukan untung atau rugi pembeli kembali utang. Yang pertama itu ada present value-nya of liability component at December itu 1.904.900 rupiah. Kemudian carrying value of liability component at Desember 31-nya itu dikurang dengan yang ilustrasi sebelumnya sebesar 1.894.446 dan itu berarti rugi 10.436. Berikutnya menentukan penyelesaian ekuitas. Fair value of convertible debt-nya itu dengan equity komponen sebesar 1 juta euro 965.000, kemudian dikurang dengan liability of component at Desember-nya juga. Itu 1.904.900 rupiah. Kemudian fair value of equity komponennya yang tanpa pengurangan dokumennya itu 60 euro 100 rupiah. Kemudian di sini ada jurnalnya. Yang pertama itu di debit bonds payable 1.894.464 share premium konversi equity-nya 60.100, loss on repurchase-nya 10.436, cash-nya di kredit 1.965.000. Di sini ada konversi hutang. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi mendorong untuk dilakukan konversi lebih cepat. Kemudian perusahaan yang mengeluarkan obligasi menawarkan iming-iming yang disebut dengan sweetener. Kemudian sweetener merupakan biaya untuk periode tersebut. Di sini ada contoh ilustrasinya. Hello Inc. mempunyai obligasi konversi dengan nominal 1 juta dolar. Obligasi dapat dikonversikan dengan 100.000 saham biasa dengan nominal 1 dolar. Ketika dijual, Hello Inc. mencatat IO saham ekuitas konversi sebesar 15.000 dolar. Hello Inc. berkeinginan untuk mengurangi biaya bunga dengan mendorong pemilik obligasi untuk mengkonversi menjadi saham. Hello Inc. setuju untuk membayar 80 dolar bila obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Di sini kemudian ada jurnalnya. Yang pertama conversion expense di debit 65.000, share premium conversion equity 15.000, bonds payable 15.000, kemudian di kredit share capital ordinary 100.000, share premium ordinary 900.000, cash 80.000. Kemudian di sini ada saham preferen. Saham preferen konversi adanya opsi pemilik saham preferen untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Saham preferen konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Bila saham preferen dikonversi atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba rugi konversi atau pelunasan. Saham preferen konversi di sini ada ilustrasinya. Perusahaan Morrison menerbitkan 1.000 saham preferen konversi yang memiliki nilai nominal sebesar 1 dolar per saham. Saham yang diterbitkan pada harga 200 dolar per saham. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Pertama, di debitnya itu cash 1.000 dikali 200 dolar, yaitu 200.000 dolar. Kemudian di kreditnya ada share capital preference, itu nominalnya 1.000 dolar dari 1.000 dikali 1 dolar. Kemudian ada share premium conversion equity sebesar 199.000 dolar. Kemudian di sini ada ilustrasi yang lainnya. Jika kita berasumsi bahwa setiap saham selanjutnya dikonversi menjadi masing-masing 25 saham biasa dengan nilai nominalnya 2 dolar yang memiliki nilai wajar 410.000 dolar, jurnal entry untuk mencatat konversi adalah sebagai berikut. Yang pertama di debit share capital preference 1.000 dolar, kemudian ada share premium conversion equity 199.000 dolar, kemudian di kreditnya ada share capital ordinary sebesar 50.000 dolar dari 1.000 dikali 25 dikali 2. Kemudian share premium ordinary 150.000 dolar.
Kemudian di sini ada ilustrasi lagi, jika saham preferen konversi dibeli kembali bukan dikonversi. Harus membuat jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama di debit ada share capital preference 1000, share premium conversion equity 199.000, kemudian ada return earning 210.000, cashnya 410.000. Setiap kelebihan dibayar di atas nilai buku saham preference konversi sering didebit ke laba ditahan. Kemudian di sini selanjutnya ada saham waran. Waran itu adalah sertifikat hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang dinyatakan. Biasanya timbul di bawah 3 situasi ini. Yang pertama, pada saat menerbitkan jenis sekuritas yang berbeda, seperti obligasi atau saham preferen, seringkali waran disertakan agar sekuritas terlihat lebih menarik untuk memberikan suatu pendorong ekuitas. Kemudian yang kedua, ada pada penerbitan tambahan saham, pemegang saham yang ada mempunyai hak istimewa untuk lebih dulu membeli saham biasa. Waran dapat diterbitkan untuk membuktikan hak tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini waran yang seringkali disebut sebagai opsi saham diberikan sebagai kompensasi kepada para eksekutif dan karyawan. Saham waran yang diterbitkan dengan efek lain. Waran diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada harga tetap. Pertama, secara umum masa waran ada 5 tahun, terkadang 10 tahun. Perusahaan harus menggunakan metode dengan dan tanpa untuk mengalokasikan dana antara dua komponen. Kemudian di sini ada ilustrasinya untuk saham waran. Pada suatu waktu, Siemens menerbitkan obligasi dengan waran yang dapat dipisah, berjangka 5 tahun untuk membeli satu lembar saham biasa. Nilai parnya $5, seharga $25. Pada saat itu, selembar saham dijual kira-kira $50. Waran ini memungkinkan Siemens untuk menawarkan obligasi pada nilai pari dengan hasil 8,34%. Sedikit lebih rendah dari suku bunga yang berlaku pada waktu itu. AT dan T mampu menjual obligasi plus waran seharga $10 juta 200.000. Untuk hasil dari penjualan ini, Siemens menggunakan metode dengan dan tanpa menggunakan pendekatan ini. Siemens menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang berhubungan dengan obligasi, yaitu sebesar $9.707.852. Kemudian di sini ada ilustrasinya. Menggunakan pendekatan ini, AT&T menentukan nilai sekarang dari arus kas masa depan berhubungan dengan obligasi sebesar $9.707.852. Itu kemudian fair value of bonds with warrants-nya $10.200.000, kemudian dikurang dengan fair value of liability component at date of issuance $9.707.852 dengan hasilnya $492.148. Dengan jurnal entry-nya yang pertama di debit cash $9.707.852, kemudian di kreditnya bonds payables $9.707.852, kemudian cash-nya di debit lagi $492.148, kemudian di kreditnya share premium, share waran $462.148. Kemudian di sini ada ilustrasi yang berikutnya. Dengan asumsi investor melaksanakan semua 10.000 waran, satu waran per satu lembar saham biasa. AT&T membuat jurnal berikut. Cash-nya itu $250.000 dari 10.000 dikali $25. Kemudian ada share premium, share warrants $492.148. Kemudian share capital ordinary-nya $50.000, share premium ordinary-nya $692.148. Kemudian di sini ada hak untuk memesan saham tambahan. Yang pertama, hak saham pemegang saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu. Hak untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam proporsi kepemilikan mereka. Harga biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. Waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat jangka panjang, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya.
rencana kompensasi. Yang di sini ada berbagi opsi, memberikan karyawan opsi untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu. Kemudian program kompensasi yang efektif adalah satu, dasar kompensasi terhadap kinerja memotivasi karyawan, kemudian membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut bakat baru. Yang kemudian kedua ada memaksimalkan keuntungan setelah pajak karyawan dan menggunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kontrol. Kemudian di sini ada pelaporan surat berharga. Yang pertama itu ada International Accounting Standard Board itu pedoman mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi menggunakan metode fair value. Berdasarkan metode fair value, perusahaan menggunakan opsi harga diterima model untuk nilai opsi pada tanggal pemberian. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ismiyati Santertama. Contoh kompensasi, ilustrasi pada tanggal 1 November 2018, pemegang saham Shen Ltd menyetujui rencana yang memberikan 5 eksekutif perusahaan opsi untuk membeli 2.000 saham masing-masing dari 100 yen nilai nominal saham biasa perusahaan. Perusahaan memberikan opsi tersebut pada 1 Januari 2019. Para eksekutif dapat melaksanakan opsi tersebut kapan saja dalam 10 tahun ke depan. Harga opsi per saham adalah 6.000 yen dan harga pasar saham pada tanggal pemberian adalah 7.000 yen per saham. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total biaya kompensasi dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima, seperti model penetapan harga opsi Black-Scholes. Untuk menjaga ilustrasi ini tetap sederhana, kami berasumsi bahwa model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi Chen menjadi 22 juta yen. Entry dasar, asumsikan bahwa masa manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun, dimulai dengan tanggal pemberian. Chen akan mencatat transaksi terkait kontrak opsi ini sebagai berikut. Pada 31 Desember 2019, jurnal kompensasi expense 11 juta yen, share premium share option 11 juta yen dikredit, 11 juta didapat dari 22 juta yen dibagi 2. Setelah itu, jurnal pada 31 Desember 2020, compensation expense 11 juta dan share premium share option 11 juta dikredit. Olahraga jika executive Chen menggunakan 2.000 dari 10.000 opsi atau 20% dari opsi pada 1 Juni 2022, 3 tahun dan 5 bulan setelah tanggal pemberian, perusahaan mencatat entry jurnal berikut. 1 Juni 2022, cash 2.000 dikali 6.000 yen, yaitu 12 juta di debit, share premium share option 4.400.000 di debit, share capital ordinary 200.000 didapat dari 2.000 dikali 100 yen di kredit, dan share premium ordinary 16.200.000 di kredit. Kadaluarsa jika executive Chen gagal menggunakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan mencatat hal berikut pada tanggal kadaluarsa, maka jurnalnya share premium share options 17.600.000 yen di debit dan share premium expired share option 17.600.000 di kredit. Penyesuaian setelah kompensasi diukur pada tanggal pemberian. Dapatkah diubah di masa mendatang? Tergantung pada apakah penyesuaian tersebut disebabkan oleh 2 faktor, yaitu pertama kondisi layanan dan kedua kondisi pasar. Saham terbatas. Rencana saham terbatas mengalihkan saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan, atau dijaminkan hingga vesting terjadi. Keuntungan utama, saham tidak pernah sepenuhnya menjadi tidak berharga. Saham umumnya menghasilkan lebih sedikit ilusi bagi pemenang saham yang ada. Saham lebih menyelaraskan insentif karyawan dengan insentif perusahaan. Contoh saham terbatas, pada tanggal 1 Januari 2019, Ogden Company menerbitkan 1.000 saham terbatas kepada CEO-nya, Christy DeGeorge. Saham Ogden memiliki nilai wajar $20 per saham pada tanggal 1 Januari 2019. Informasi tambahannya adalah sebagai berikut.
Masa kerja terkait dengan saham yang dibatasi penggunaannya adalah 5 tahun. Vesting terjadi jika The George tetap bersama perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Nilai nominal saham adalah $1 per saham. Ogden membuat jurnal sebagai berikut pada tanggal pemberian atau 1 Januari 2019. Saham terbatas, contoh Ogden membuat jurnal berikut pada tanggal 1 Januari 2019. Unearned compensation 20.000 di debit, share capital ordinary 1.000 di kredit, dan share premium ordinary 19.000 di kredit. Kompensasi diterima di muka merupakan biaya jasa yang belum dilaksanakan. Yang bukan merupakan aset, dilaporkan dalam ekuitas di laporan posisi keuangan sebagai akun kontra ekuitas. Saham yang dibatasi contohnya, catat entry jurnal pada 31 Desember 2019, Ogden mencatat biaya kompensasi. Compensation expense 4.000 di debit dan unearned compensation 4.000 di kredit. Ogden mencatat biaya kompensasi sebesar $4.000 untuk masing-masing 4 tahun ke depan, yaitu 2020, 2021, 2022, dan 2023. Ujian saham terbatas asumsikan bahwa The George pergi pada 3 Februari 2021. Sebelum pengeluaran apapun dicatat selama 2021. Entry untuk mencatat penyitaan ini adalah sebagai berikut. Share capital ordinary 1.000 di debit, share premium ordinary 19.000 di debit, compensation expense 8.000 di kredit, dan unearned compensation 12.000 di kredit. Rencana pembelian saham karyawan umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu yang singkat. Dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai biaya selama masa kerja. Ilustrasi, Masthead PLC menawarkan semua 1.000 karyawannya kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan. Berdasarkan ketentuan program karyawan berhak membeli 100 saham biasa, nilai nominalnya 1 pound sterling per saham dengan diskon 20%. Harga pembelian harus dibayar segera setelah menerima penawaran secara total. 800 karyawan menerima tawaran tersebut dan setiap karyawan rata-rata memilih 80 saham, artinya karyawan membeli total 64.000 saham. 64.000 saham, harga pasar rata-rata tertimbang saham pada tanggal pembelian adalah 30 pound sterling per saham dan harga pembelian rata-rata tertimbang adalah 24 pound sterling per saham. Ilustrasi entry untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Cash 64.000 dikali 24 pound sterling, 1.536.000 pound sterling di debit, compensation expense 384.000 pound sterling di debit, dan share capital ordinary 64.000 di kredit, share premium ordinary 1.856.000 di kredit. IASB menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk memperlakukan rencana saham karyawan berbasis luas secara berbeda dari rencana saham karyawan lainnya. Pengungkapan rencana kompensasi perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan satu sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut. 2. Bagaimana nilai wajar barang dasar yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode ditentukan. 3. Pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba rugi bersih perusahaan selama periode dan posisi keuangannya. Perdebatan tentang akuntansi opsi saham. IASB menghadapi tantangan yang cukup besar ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akuntansi opsi saham. Hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa metode nilai wajar menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan modal nilai intrinsik. Pelaporan keuangan yang transparan termasuk pengakuan biaya berbasis saham tidak boleh dikritik karena perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Jika kita menulis standar untuk mencapai tujuan kebijakan sosial ekonomi atau publik, pelaporan keuangan kehilangan kredibilitasnya.
Laba per saham, pendapatan yang diperoleh dari setiap saham biasa. Perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Ketika laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham dari operasi yang dilanjutkan dan laba bersih di muka laporan laba rugi. Untuk jurnalnya, earning per share, bukan jurnal tapi perhitungannya, income from continuing operation 4 euro, loss from discontinued operation net of tax 0,60 dikurangi, maka hasilnya net income-nya menjadi 3,40 euro. Struktur sederhana, hanya saham biasa, tidak ada kemungkinan saham biasa pada saat konversi atau pelaksanaan struktur kompleks, termasuk sekuritas potensi saham biasa yang dapat berdampak dilutif pada laba per saham biasa. Dilutif berarti kemampuan untuk mempengaruhi EPS ke arah bawah. Preferensi, bagikan dividen mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk mendapatkan penghasilan yang tersedia bagi pemegang saham. Untuk rumusnya, earning per share, net income dikurang preferen dividen, dikurangi weight average ordinary shares outstanding. Dividen preferensi dikurangkan dari saham preferen kumulatif, baik diumumkan maupun tidak. Posisi saham biasa rata-rata terimbang. Perusahaan harus menimbang saham dengan fraksi periode mereka beredar. Ketika dividen saham atau pemecahan saham terjadi, perusahaan perlu menyajikan kembali saham yang beredar sebelum pembagian dividen atau pembagian saham. Ilustrasi Franks Inn mengalami perubahan saham biasa berikut ini selama tahun berjalan. Pada tanggal 1 Januari, beginning balance-nya 90.000. Tanggal 1 April, isu 30.000 shares forecast, 30.000. Maka dikurangi, hasilnya menjadi 120, ditambah, maka hasilnya 120.000. Juli, tanggal 1, purchase membeli 39.000. Maka dikurangi, 120.000 dikurangi 39.000, hasilnya 81.000. Pada tanggal 1 November, isu 60.000 shares forecast 60.000, maka ending balance pada 31 Desember menjadi 141.000. Frank menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebagai berikut. Pada 1 Januari, beginning balance-nya 90.000. 1 April, isu 30.000 shares forecast-nya 30.000. Setelah itu Juli purchase 39.000 shares. 1 November isu 60.000 share, maka ending balance-nya menjadi 141.000. Debt outstanding 1 Januari sampai 1 April, share outstanding-nya 30.000, fraction of year-nya 3/12, maka weight shares-nya A atau B, A dikali B, share outstanding dikali fraction of year, hasilnya menjadi 22.500. 1 April sampai 1 Juli 120.000, fraction of year-nya 3/12, weight share-nya 30.000, 1 Juli sampai 1 November 81.000, fraction of year-nya 4/12, weight share-nya 27.000, 1 November sampai 31 Desember 141.000, fraction of year-nya 2/12, weight share-nya 23.500, maka total dari weight average ordinary share outstanding-nya 103.000. Ilustrasi, perusahaan Sabrina mengalami perubahan saham sebagai berikut selama tahun berjalan. 1 Januari, beginning balance-nya 100.000. 1 Maret, isu 20.000 shares of share forecast. 1 Juni, 60.000 additional shares atau 50% dari share dividen. Setelah itu, 1 November, isu 30.000 share forecast. Maka ending balance di 31 Desembernya 210.000. Sabrina menghitung jumlah rata-rata tertimbang sebagai berikut. Debt outstanding-nya 1 Januari sampai 1 Maret 100.000, restatement-nya 1,50, fraction of year-nya 2/12, weight shares-nya 25.000, 1 Maret sampai 1 Juni 120.000, restatement-nya 1,50, fraction of year-nya 3/12,
weight share-nya 45.000, 1 Juni sampai 1 November 180.000, fraction of year-nya 5/12, untuk weight share-nya 75.000, November 1 November sampai 31 Desember 210.000, fraction of year-nya 2/12, weight share-nya 35.000, maka hasil dari rata-rata sahamnya itu adalah 180.000. Ilustrasi, Dias SA memperoleh pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar $580.000 dan keuntungan dari operasi yang dihentikan setelah pajak sebesar $240.000. Ini telah mengumumkan dividen sebesar $1 per saham atas 100.000 preferensi yang beredar. Dias juga memiliki perubahan berikut pada saham yang beredar selama 2019. Beginning balance-nya 180.000, 1 Mei purchase 30.000, 1 Juli 300.000 additional shares. Setelah itu issue 50.000 share for cash. Ending balance pada 31 Desember 500.000. Maka perhitungannya pada 1 Januari sampai 1 Mei 180.000, restatementnya 3, fraction of year-nya 4/12, weight shares-nya 180.000, 1 Mei sampai 1 Juli 150.000, restatement 3, fraction of year-nya 2/12, weight shares-nya 75.000, 1 Juli sampai 31 Desember 450.000, fraction of year-nya 6/12, weight shares-nya 225.000, maka total dari rata-rata share sahamnya 480.000. Setelah itu perhitungannya income from continuing operation available to ordinary shareholders-nya $480.000, weight shares-nya $480.000, earning per shares-nya income information dibagi weight shares-nya menjadi $1. Setelah itu gain on discontinued operation net of tax 440.000, weight shares-nya 480.000, maka earning per shares-nya 0,50. Setelah itu hasilnya income available to ordinary shareholder 720.000, weight shares-nya 480.000, dan earning per share-nya 1,50. Dia harus mengungkapkan jumlah per saham untuk keuntungan atas operasi yang dihentikan setelah pajak baik di muka laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Untuk perhitungannya, income from continuing operation $580.000, gain on discontinued operation net of tax-nya $240.000, maka net income-nya menjadi $820.000. Earning per share-nya income from continuing operation-nya $1, gain on discontinued operation net of tax-nya 0,50, dan net income-nya 1,50. Struktur modal kompleks ada ketika korporasi memilikinya sekuritas konversi, opsi waran, atau hak lainnya, bahwa dengan konversi atau latihan dapat mengurangi laba per saham. Perusahaan melaporkan laba per saham dasar dan ilusian. LPS dilusian mencakup dampak dari semua efek berpotensi saham biasa dilutif yang beredar selama periode tersebut. Untuk IPS ini sama dengan net income dikurangi preference dividen dibagi weighted average of outstanding dikurangi impact of convertibles dikurangi impact of option warrants and other dilutive securities. Untuk IPS sama dengan net income dikurangi preference dividen dibagi weighted average share outstanding termasuk basic IPS, tapi untuk seluruhnya ini adalah dilute IPS. Perusahaan tidak akan melaporkan IPS terdilusi jika sekuritas dalam struktur permodalannya anti-dilutif. Ukur efek dilutif dari potensi konversi pada IPS menggunakan metode jika dikonversi. Metode untuk obligasi konversi ini mengasumsikan konversi pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut dan penghapusan bunga terkait skala pajak.
Ilustrasi Mayfield Ltd memiliki laba bersih sebesar 210.000 pound sterling untuk tahun berjalan dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode 100.000 saham. Oleh karena itu, laba per saham dasar adalah 2,10 pound sterling atau 210.000 pound sterling. Perusahaan memiliki dua masalah obligasi. Obligasi konversi yang beredar, salah satunya adalah masalah 6% yang dijual dengan harga 100 atau totalnya 1 juta pound sterling pada tahun sebelumnya dan dapat dikonversikan menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan yang terkait dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi ini adalah 62.000 pound sterling. Yang lainnya adalah masalah 7% yang dijual dengan harga 100 atau totalnya 1 juta pound sterling pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversikan menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan yang terkait dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi ini adalah 80.000 pound sterling, tarif pajaknya 40%. Basic EPS untuk net income-nya 210.000 dibagi weighted average share-nya 100.000. Sama dengan 2,10 pound sterling. Saat menghitung IPS di Lusian, mulailah dengan basic IPS. Maka pertama, basic IPS itu 210.000 pound sterling ditambah 62.000 dikali 1 dikurangi 0,40 ditambah 80.000 dikali 1 dikurangi 0,40 dikali 9 per 12 dibagi 100.000 ditambah 20.000 ditambah 24.000. Maka dilute EPS-nya adalah 1,97 pound sterling. Faktor lain, tingkat konversi pada sekuritas dilutif dapat berubah selama periode sekuritas itu beredar. Dalam situasi ini, perusahaan menggunakan tingkat konversi paling dilutif yang tersedia. Untuk saham preferensi yang dapat dikonversi, perusahaan tidak mengurangi dividen preferensi dari laba bersih dalam menghitung pembilangnya. Kenapa tidak? Karena keperluan perhitungan IPS diasumsikan adanya konversi dalam saham preferen yang dapat dikonversi menjadi saham biasa yang beredar. Ilustrasi IPS dalam saham preferensi pada tanggal 1 Januari 2019, Land Company menerbitkan 1 juta euro dari 6% saham preferensi konversi yang diterbitkan setiap saham preferen senilai 100 euro dapat dikonversi menjadi 5 saham biasa LAN. Penghasilan bersih LAN pada tahun 2019 adalah 240.000 euro dengan tarif pajaknya adalah 40%. Perusahaan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar sepanjang 2019. Petunjuknya hitung laba per saham di Lusian untuk 2019. Saat menghitung IPS di Lusian, mulailah dengan basic IPS. Basic IPS, net income-nya 240.000 dikurangin 60.000 sama dengan 1,80 pound sterling. Saat menghitung IPS di Lusian, mulailah dengan basic IPS 240.000 dikurangi 60.000 pound sterling dibagi 100.000, maka basic IPS-nya 1,80 pound sterling. $240.000 dikurangi 60.000. Saat menghitung IPS di Lusian, mulailah dengan basic IPS 240.000 dikurangi 60.000 ditambah 240.000 dikurangi 60.000 ditambah 60.000 dikurangi 240.000
Setelah itu 100.000 ditambah 50.000 sama dengan 50.000, maka basic IPS-nya 1,80 pound sterling dan effect on IPS-nya 1,20. IPS dilution, ilustrasi variasi. Asumsikan setiap saham preferen dapat dikonversi menjadi 3 saham biasa. Dilat EPS yaitu 240.000 dikurangi 60.000 ditambah 60.000 sama dengan 180.000 pound sterling, 100.000 ditambah 30.000 sama dengan 100.000 pound sterling, maka basic IPS 1,80, efek on IPS-nya 2 pound sterling. EPS, dilution, opsi, dan pembenaran. Ukur efek dilutif dari potensi konversi menggunakan metode saham Treasury. Metode ini mengasumsikan perusahaan menggunakan opsi atau warrant pada awal tahun atau tanggal penerbitan jika nanti, dan bahwa ia menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk pembendaharaan. Contoh metode saham Treasury. Ilustrasinya, Qubits Industries memiliki laba bersih untuk periode 220.000. Jumlah rata-rata saham yang beredar untuk periode tersebut adalah 100.000 saham. Oleh karena itu, EPS dasar mengabaikan semua sekuritas dilutif adalah 2,20. Jumlah rata-rata saham yang terkait dengan opsi yang beredar meskipun saat ini tidak dapat dieksekusi. Pada harga opsi 20 per saham adalah 5.000 saham. Harga pasar rata-rata saham biasa selama tahun berjalan adalah 28. Hitung EPS menggunakan metode Treasury Share. Ini ada tabelnya. Untuk average number of shares related to option outstanding, diluted earning per share-nya 5.000, option price per share dikali 20, proses upon exercise of option-nya 100.000. Average market price of ordinary shares 28. Treasury shares that could be repurchased with proceeds itu 3,571. Exist options under option over the treasury shares that could be repurchased. Potential ordinary incremental shares 1,429. Average number of ordinary shares outstanding untuk di basic earning per share-nya 100.000 dan diluted earning per share-nya 100.000. Total average number of ordinary shares outstanding and potential ordinary shares 100.000 A yang 11429 C. Net income for the year 220.000 B, 220.000 D. Earning per share 2,20 dari B dibagi A, 2,17 D dibagi C. Laba per saham dilution, diluted EPS. Saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi. Saham biasa dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa pembayaran tunai setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam perjanjian saham kontingensi. Anti-dilution revisited. Abaikan sekuritas anti-dilutif dalam semua perhitungan dalam menghitung laba per saham dilution. Presentasi dan pengungkapan EPS. Perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk pendapatan dari operasi berkelanjutan, operasi yang dihentikan, dan batas pemasukan. Jumlah per saham untuk operasi yang dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan.
Earning per ordinary share, basic earning per share-nya $3,30. Diluted earning per share-nya 2,70. Basic earning per share-nya, income from continuing operation 3,80. Discontinued operation atau loss 0,80. Itu dikurang menjadi net income-nya $3. Diluted earning per share-nya, income from continuing operation-nya 3,35. Discontinued operation loss 0,65. Dikurang mendapatkan net income $2,70. Simple capital structure. Single presentation of EPS. Compute income applicable to ordinary share. Net income minus preferred dividends. Ke bawahnya compute weighted average ordinary shares outstanding. Ke bawahnya ada rumus EPS sama dengan income applicable to ordinary shares dibagi weighted average ordinary. Ini ada complex capital structure, dual presentation of EPS. Yang sebelah kiri untuk basic earning per share-nya, ini ada formulanya, income applicable to ordinary shares dibagi weighted average ordinary share. Untuk sebelah kanan ada diluted earning per share, itu termasuk all potentially dilutive securities. Ke bawahnya ada convertible securities yang selalu dimasukkan if dilutive. Ke bawahnya ada option and warrants, always include if dilutive. Ke bawahnya lagi ada contingent issuance agreements, always include if dilutive. Untuk formulanya, income applicable to ordinary shares, adjusted for interest atau net of tax, and preference, dividend on all dilutive securities, dibagi weighted average ordinary share assuming maximum dilution from all dilutive securities. Untuk akuntansi hak apresiasi saham, share appreciation rate atau SARS, perusahaan memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima kompensasi yang setara dengan penghargaan saham. Apresiasi saham adalah kelebihan harga pasar saham pada tanggal pelaksanaan di atas harga yang lebih ditetapkan sebelumnya. Perusahaan dapat membayar apresiasi saham secara tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Akuntansi hak apresiasi saham tergantung pada apakah perusahaan mengklasifikasikan hak tersebut sebagai ekuitas atau sebagai liabilitas. SARS, penghargaan ekuitas berbasis saham. Perusahaan mengklasifikasikan SARS sebagai penghargaan ekuitas jika pada tanggal pelaksanaan, pemegang saham menerima saham dari perusahaan pada saat pelaksanaan. Pemegang saham menerima saham dalam jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham atau selisih antara harga pasar dan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tanggal pemberian, perusahaan menentukan nilai wajar SAR dan kemudian mengalokasikan jumlah ini untuk biaya kompensasi selama masa kerja karyawan. Perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan kewajiban jika pada tanggal pelaksanaan pemegang menerima pembayaran tunai. Akuntansinya 1. Ukur nilai wajar penghargaan pada tanggal pemberian dan dapatkan kompensasi selama masa kerja. 2. Mengukur kembali nilai wajar setiap periode pelaporan sampai penghargaan diselesaikan. Menyesuaikan biaya kompensasi setiap periode untuk perubahan nilai wajar pro rata untuk bagian dari periode layanan yang diselesaikan. 3. Setelah masa layanan selesai, tentukan biaya kompensasi setiap periode berikutnya dengan melaporkan perubahan penuh harga pasar sebagai penyesuaian biaya kompensasi. Penghargaan ekuitas berbasis saham. Terdapat contoh ilustrasinya. Brazil Hotel SE membuat rencana hak apresiasi saham pada tanggal 1 Januari 2019. Rencana tersebut memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima uang tunai pada tanggal pelaksanaan untuk selisih antara harga pasar saham dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar $10 tentang 10.000 SAR.
Nilai wajar STAR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah $3. Dan periode layanan berjalan selama 2 tahun, yaitu dari 2019 sampai 2020. Ilustrasi 16.1 menunjukkan jumlah biaya kompensasi yang dicatat setiap periode. Sini ada tabelnya. Share appreciation rate, schedule of compensation expense. Pada tanggal 19 Desember, 31 Desember 2019, fair value-nya itu $3. Cumulative compensation recognizable-nya 30.000, percentage accrued-nya 50%, cumulative compensation accrued to date-nya 15.000, expend 2019 15.000. Pada tanggal 31 Desember 2020, fair value-nya 7, cumulative compensation recognizable-nya 70.000, percentage accrued-nya 100%, cumulative expansion accrued to date-nya 70.000, karena di biaya expense 2020 itu ada 50.000, jadi ditambah dengan 15.000 jadi 70.000. Untuk tanggal 31 Desember 2021, fair value-nya 5, cumulative compensation recognizable-nya 50.000, percentage accrued-nya 100%. Di sini ada expense 2021-nya 20.000 berkurang. Jadi 70.000 dikurang 20.000 sama dengan 50.000. Untuk jurnalnya, Brazil Hotel mencatat biaya kompensasi pada tahun pertama sebagai berikut. Compensation expense 15.000 di debit, liability under share appreciation plan 15.000 di kredit. Jurnal untuk mencatat beban kompensasi 2021 adalah sebagai berikut. Liability under share appreciation plan 20.000 di debit, compensation expense 20.000 di kredit. Pada 31 Desember 2021, para eksekutif menerima $50.000 dan hasil akan menghapus tanggung jawab dengan entry berikut. Liability under share appreciation plan 50.000 di debit, cash 50.000 di kredit. Diluted earnings per share. Langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian. 1. Tentukan untuk setiap keamanan dilutif efek per saham dengan asumsi pelaksanaan konversi. 2. Beri peringkat hasil dari langkah 1 dari efek penghasilan per saham terkecil hingga terbesar. 3. Dimulai dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Hitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek per saham terkecil dari langkah 2. Lanjutkan proses ini selama setiap laba per saham yang dihitung ulang lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Maka pertama untuk menentukan efek per saham untuk setiap keamanan yang berpotensi dilutif. Optionnya. Number of shares under option 50.000. Option price per share 20. Proceed upon assume exercise of option 50.000 dikali 20 jadi $1 juta. Average 2015 market price ordinary shares $30. Treasury shares that could be occurred with proceeds 33,333. Excess of share under option over treasury shares that could be repurchased 16,667 dari 50.000 dikurang 33,333. Share efeknya rumusnya incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect sama dengan non dibagi 16,667 share sama dengan $0. Bonds, interest expense on bonds issue A for year
$200.000. Income tax reduction due to interest, $80.000. Interest expense avoided, net of tax-nya jadi $120.000 dikurang. Number of ordinary shares issued assuming conversion of bonds, 2.500 bond dikali 40 shares, 100.000. Per share efeknya, incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect, yaitu $120.000 dibagi 100.000 shares, jadi $1,20. Yang bonds B, interest expense on bond issue B for year-nya 250.000, income tax reduction due to interest 40% dikali 250.000 sama dengan 100.000, interest expense avoided net of tax-nya 150.000. Number of ordinary shares issued assuming conversion of bonds 100.000. Per share efeknya, incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect, yaitu $150.000 bagi 100.000 shares, jadi $1,50. Selanjutnya, preference shares. Dividend requirement on cumulative preference shares-nya $250.000, income tax effect-nya tidak ada, dividend requirement avoided-nya sama dengan $250.000. Number of ordinary shares issued assuming conversion of preference shares-nya 100.000. Maka untuk increment per share effect-nya, incremental numerator effect dibagi denominator effect, $250.000 dibagi 100.000 shares, menjadi $2,50. Di sini kita bagi rankingnya. Efek per share-nya itu pertama option, $0. Yang kedua convertible bonds A, 1,20. Yang ketiga bond B, 1,50. Yang keempat 10% convertible preference-nya 2,50. Langkah selanjutnya yaitu menentukan laba per saham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effect of option. Income applicable to ordinary shareholders-nya $1.500.000 ditambah incremental numerator effect of option-nya. Tidak ada. Maka totalnya $1.500.000. Weighted average number of ordinary shares outstanding-nya 500.000 ditambah incremental denominator effect of option ilustrasi 16B3 tadi 16.667. Totalnya 516,667. Maka recommended earning per share-nya 1.500.000 dibagi 516,667 shares. Jadi $2,90. Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effect 8% convertible bonds. Ini yang issue A. Numerator from previous calculation-nya 1.500.000 ditambah dengan interest expense avoided-nya 120.000. Totalnya 1.620.000. Denominator from previous calculation 516,667. Ditambah number of ordinary shares assumed issued upon conversion of bonds-nya 100.000. Totalnya 516,667. Recompute earning per share-nya sama dengan $2,63. Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effect 8% convertible bonds-nya. Ini efeknya anti-dilutif. Untuk issue B-nya, numerator from previous calculation-nya 1.620.000, ditambah interest expense avoided-nya 150.000. Totalnya 1.770.000. Denominator from previous calculation 616,667. Ditambah number of ordinary shares assumed issued upon conversion of bonds 100.000. Totalnya 716,667.
Diluted earnings per share sama dengan $2,47. Terakhir, pengungkapan laba saham di laporan laba rugi. Untuk net income-nya $1,750.000. Basic earning per ordinary share-nya, not X, $3, diluted earning per ordinary share-nya $2,47. Asumsikan bahwa Burton Company menyediakan informasi berikut ini. Untuk Burton Company datanya, income from continuing operation $2.400.000. Loss from discontinued operation $3.600.000. Net loss-nya $1.200.000. Weighted average share of ordinary shares standing $1 juta, potential ordinary shares-nya 200.000. Untuk basic and diluted EPS-nya, basic earning per share-nya, income from continuing operation-nya $2,40. Loss from discontinued operation-nya $3,6. Net loss-nya maka $1,2. Diluted earning per share, income from continue operation $2, loss from discontinued operation $3. Maka net loss-nya $1. Baik, berikut presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.